All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Oke, ladies and gentlemen, jadi sekarang gue bakal nge-review rokok yang udah terkenal banget di Indonesia dan banyak banget penikmatnya, dan jargonnya itu gue nggak tahu sebenarnya ini bukan jargon, tapi ini lebih ke sebuah filosofi gitu, karena dia nggak pernah menjelaskan kayak kalau menurut gue ya, setahu super premium jarum Jisamsu super premium itu gue udah sering gitu ngelihat kesempurnaan mahakarya apa segala lah gitu pokoknya. Tapi kalau untuk ini gue jujur aja gue nggak pernah ngelihat, mungkin sebenarnya ada tapi gue aja yang nggak tahu ya, gue nggak pernah ngeliat iklannya. Tapi yang gue searching gitu, yang gue research, dia ini adalah melambangkan kesempurnaan gitu. Jadi ini adalah menurut gue salah satu produk unggulannya PT HM Sampurna gitu. Sekarang yang udah dibeli sama Philip Morris dan udah terintegrasi lah gitu pokoknya. Nah, tapi di sini gue mau bahas itu adalah Jisamsu itu sebenarnya rokok yang memiliki segudang filosofi gitu, bukan cuma satu atau dua, tapi segudang gitu. Jadi pertama kita bahas aja langsung Jisamsu gitu kan, 2, 3, 4. J, DJI 3, SAM 6, SOE 9 huruf ya kalau totalin. Sudah gitu Jisamsu 2, 3, 4. Kalau dijumlahin 2 tambah 3 tambah 4, 9 lagi. Terus udah gitu Sampurna gitu kan. Sampurna itu SAMPOERNA 9 huruf lagi. Jadi kita bisa dapat 9, angka 9 itu di mana-mana, dan angka 9 itu memiliki filosofi gitu. Filosofi angka 9 itu adalah, maksudnya kalau yang gue nangkep gitu ya, dan gue baca-baca juga, itu dia tuh angka 9 itu melambangkan kesempurnaan yang bisa dicapai oleh manusia gitu. Karena kalau misal dari angka dasar itu kan angka dasar itu kan 0, angka satu digit itu ya 0 sampai 9. Paling tinggi itu 9 gitu. Dan kalau misalnya kita ujian gitu, kita dari SD, dari kecil tuh udah diajarkan, dari TK mungkin itu diajarkan untuk bahwa perfect score itu adalah 10 gitu. Dan 9 itu nilai yang bagus, tapi belum sempurna gitu. Tapi untuk manusia itu 9 itu udah pecah banget gitu. Kayak contohnya nih menurut gua nih, Sampurna tuh melakukan hal yang sesuai banget dengan filosofinya. Contohnya yang kayak dia menjual ke Philip Morris, ke Marlboro itu, dia jadi tetap dipandang tinggi gitu, tapi dia tidak mencapai yang benar-benar sempurna gitu loh. Maksudnya dia hidupnya enak banget tuh pasti tuh jual perusahaan rokok segitu gede ke Philip Morris gitu kan. Nah terus tapi dia, orang mungkin nganggepnya kalau diterusin bisa lebih lagi apa segala lah. Cuman mungkin kalau misalnya gue ada di posisinya yang punya Sampurna gitu, gue juga bakal jual, karena menurut gue ya itu, gue kalau misalnya makin banyak harta lu makin banyak masalah juga pastinya gitu kan. Kalau kata Spider-Man tuh great power comes with great responsibility gitu. Tapi maksud gue lu bisa, itu sesuai banget sama filosofinya Jisamsu gitu, yang angka 9 itu, yang dimana lu nggak tinggi banget, maksudnya nggak tinggi banget, lu nggak di titik paling paling atas, tapi lu tuh udah enak, udah di atas banget gitu. Lu udah di atas banget tapi nggak paling atas gitu kayak gitu kan. Dan menurut gua rokok ini tuh asik banget gitu ya, karena dari gua pertama kali nyobain rokok ini gitu, kayak ada vibe-nya gitu. Ini rokok ini tuh punya karisma gitu. Rokok punya karisma, coba lu bayangin aja tuh gimana rasanya, gimana caranya. Dia tarnya itu 39 mg, nikotinnya 3,2. Ya jadi ya lu udah tau lah kira-kira rasanya tuh kretek banget gitu kan. Walaupun ini rokok, walaupun tar nikotinnya tinggi, tapi nggak ada pusing-pusingnya gitu. Pusing-pusingnya tuh nggak terlalu berasa gitu kan. Oke, langsung aja kali gue coba buka. Ini jujur aja sih, di sini tulisannya disukainya itu 15.100 per 12 batang. Ya, tapi gue belinya tadi 16,5. Gue baru beli tadi di warung 16,5 ya. Emang sekitar gitu lah, 16 sampai 17 ribu untuk 12 batang gitu kan. Oke, langsung kita buka. Dia bungkusnya dari dulu nggak banyak berubah ya, bukan yang nggak berubah tapi nggak banyak berubah gitu. Oke, akhirnya udah gue buka, dan ini tuh adalah gimana ya, batangnya ini tak lekang oleh waktu gitu. Gue nggak hidup di bawah tahun 1997 gitu, tapi jujur aja gue rasa nih dari dulu, dari pertama kali rokok ini keluar, ini nggak beda jauh gitu. Dia tuh bener-bener, ini masih bener-bener hand roll tembakau banget gitu loh. Lu bahkan masih bisa lihat ini bekas bekas lemnya di sini.
ini gue rasa dia juga pakai mesinnya tuh mesin sederhana gitu, bukan mesin yang rumit-rumit kayak sekarang yang, karena ini masih bener-bener terjaga banget. Dan BTW perusahaan Sampurna ini untuk orang yang ngerjain proyek Jisamsu ini, karyawannya tuh berjumlah 234 orang. Jadi filosofis banget ini rokok ini tuh, penuh dengan filosofi banget gitu. Di sini ya desainnya simple gitu. Jisamsu 234 Fatsal 5. Nah, jadi Fatsal itu kan kalau dalam bahasa Arab gitu, kalau yang menurut gue baca itu artinya pasal. Jadi kayak Fatsal 5 tuh untuk yang membedakan, pembatas keras gitu antara dua hal yang berbeda. Jadi ini filosofinya lagi gitu adalah gimana kalau misalnya untuk lu mencapai titik kesempurnaan gitu, titik kesempurnaan seorang manusia, lu harus bisa bener-bener ngendaliin Fatsal 5 itu. 5 itu banyak, maksudnya 5 Fatsal 5, Fatsal 5 pasal itu kayak lu kalau ngomongin 5 pasal lu langsung ingat pasti Pancasila kan, kalau lu orang Indonesia gitu. Pasti langsung ingat Pasal 5 Pancasila. Terus kalau misalnya di Indonesia juga negara agama mayoritas itu Islam, rukun Islam ada 5. Banyak gitu bisa di-relate-nya gitu. Padahal mungkin ya, dan orang-orang NU juga banyak yang ngerokok ini gitu kan. Dan di sini juga ada 9 bintang. 9 bintang ini 9 lagi, angka 9 lagi lo ketemu gitu kan. Oke, langsung aja gue rasa kita cobain rasa tembakau gitu. Rasa tembakaunya, rasa kualitas dari rokok ini gitu. Di sini dia juga tulis gitu kan, rokok ini memakai tembakau berkualitas tinggi dengan tembakau Madura yang manis baunya dan tembakau Amerika yang harum dicampur dengan cengkeh terpilih yang rajangannya halus dan saus khusus yang sama dari generasi ke generasi supaya terjaga cita rasa tingginya tetap terjaga. Kok dikatanya berulang-ulang gitu ya? Oh, supaya sejarah cita rasa tinggi itu tetap terjaga. Jadi dia emang nggak mau banyak berubah karena biar cita rasa tetap sama gitu. Jadi kayak kalau kakek lu ngerokoknya rasanya begitu, lu ngerokok sekarang juga rasanya masih begitu gitu, rasanya nggak beda. Bukannya nggak mau improve, tapi karena itu udah emang the best gitu loh. Dan dia pengen semua orang tuh dari semua generasi nyobain ini, nyobain rasa ini gitu. Rasanya coba. Satu permasalahan untuk rokok kretek yang gede hand roll gini adalah agak susah ngebakarnya karena dia tembakaunya tebel gitu-gitulah pokoknya. Dan emang agak lama aja dibakarnya gitu karena emang kan harus banyak yang dibakar gitu. Tapi ini jujur aja rasanya nggak pernah ngecewain gue gitu. Bahkan kalau misalnya gue lagi agak sakit gitu, sakit tenggorokan gak enak gitu karena banyak ngerokok, gue kadang ya sebenarnya ini agak aneh gitu ya, counter sama apa common sense gitu. Tapi entah kenapa kalau misalnya tenggorokan gue sakit banyak ngerokok, gue ngerokok ini mendingan gitu. Dan kalau pilek, ngerokok ini juga asik gitu. Orang-orang kebanyakan biasanya kalau anak-anak Jakarta gitu, kalau puncak gue ngerokoknya Samsu gitu. Padahal sebenarnya karena anget gitu kan. Kalau menurut gue dulu ngerokok ini di Jakarta juga asik-asik aja gitu kalau menurut gue pribadi. Jujur ini rasa ini nggak pernah ngecewain gue karena rasanya menurut gue ini enak banget ya. Dan dia tuh khas gitu, khas. Mungkin ini cita rasa yang pengen dipertahankan oleh dia dari generasi ke generasi, dari masa ke masa itu rasa ini. Dan ini emang worth untuk dipertahankan kalau menurut gue. Kayak gue bisa ngelihat rokok ini 10 tahun ke depan tuh masih enak gitu, masih walaupun udah banyak improvement di rasa-rasa rokok lain gitu, tapi rasa-rasa rokok lain tuh banyak yang rasanya tuh berasa kimianya gitu. Kalau ini tuh bener-bener pure dan wah, cah banget menurut gue. Ini asik banget sih, walaupun dia bilang pakai saus tapi gue nggak ngerti sausnya saus apa. Tapi ini enak banget sih jujur. Dan kayaknya dari gue dulu pertama kali ngerokok yang rasa rokoknya nggak banyak berubah tuh ini. Ya sebenarnya banyak sih rasa rokok yang nggak banyak berubah, tapi ini tuh bener-bener masih kayak bener-bener sama gitu. Dan walaupun rasanya sama, apa segala rasanya nggak banyak berubah, tapi rasanya tuh kayak suka bisa bervariasi gitu loh. Kalau lu nyimpannya lama, apa segala gitu. Dan kalau misalnya lu beli rokok dari yang dia nyimpannya udah lama gitu, rasanya bisa berubah. Yang paling enak tuh kalau masih fresh gitu kan, yang masih baru di, karena lu bisa lihat kode produksi gitu. Kalau untuk rokok ada di, kalau untuk rokok ini ada di bawahnya. Ini masih, dia diproduksinya bulan 5, jadi masih baru, gua nge-review ini bulan Juli gitu kan, bulan 7, jadi masih baru 2 bulan. Dan ini masih enak banget, masih berasa banget gitu, masih seger gitu. Gue nggak tahu kalau mungkin nanti bulan depan gue coba atau 2 bulan lagi pasti rasanya beda. Dan bedanya itu masalahnya kalau rokok lain gitu, kalau misalnya udah agak simpen lama itu rasanya fail gitu, aneh gitu. Kalau ini tuh enggak, maksudnya dia ada rasa baru tapi rasanya tuh nggak fail gitu. Rasanya tuh bener-bener whole new taste tapi nggak fail gitu. Tapi rasanya beda aja, simply rasanya beda, udah gitu aja, tapi nggak fail gitu. Gue rasa gue udah bahas banyak, langsung aja gue kasih nilai kali ya untuk rokok ini gitu, Jisamsu.
Gue mau menyesuaikan dengan filosofi, tapi emang bener ini rokok ini worth untuk nilai 9 karena menurut gue gimana ya, harganya tuh cocok lah. Maksudnya untuk 12 batang 16.000 tuh ya masuk gitu, masuk. Misalnya untuk rokok kayak gini ya, kalau rokok kayak misalnya SC Change gitu yang tipis-tipis gitu ya nggak worth. Tapi kalau untuk rokok kayak gini, ini kan ini habisnya lama juga, lama banget gitu. Dan asap yang ditimbulkannya banyak juga, asik juga rasanya, gue suka. Ya ini worth banget sih menurut gue. Jujur aja kalau menurut gue gitu ya. Ya walaupun gudang garam merah tuh sebenarnya kalau menurut gue pribadi lebih enak, tapi ini tuh punya gimana ya, sensasi yang nggak bisa dilupain gitu. Kayak sensasi itu mungkin bukan sesuatu yang mau lu bilang enak, tapi sesuatu yang nggak bisa tergantikan gitu loh. Dan itu membuat gue untuk ngasih nilai lebih gitu. Sensasi itu gitu. Sama aja kayak Sampurna Mild juga, gue nggak ngerti ya, Sampurna tuh bisa menciptakan sensasi yang berbeda gitu. Sama mungkin kalau kita bandingin ke dunia gadget tuh sama kayak Apple gitu, sensasinya untuk rasa enak gitu, bukan nggak fail, enak banget menurut gue juga ini enak. Tapi kalau dibandingin sama gudang garam merah, gue lebih pilih gudang garam merah karena harga lebih murah, rasanya gue juga lebih suka. Tapi ini punya sensasi yang nggak bisa digantiin dan filosofinya tuh jujur gue suka banget. Oke, mungkin gue rasa dari gue itu aja. Subscribe channel gue kalau lo mau nonton review rokok gue yang lainnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel gue. Jak Sigar guys, salut.